Di hamparan semak kering Australia, seekor kadal memulai perjalanan mencari makanannya. Ia bergerak perlahan, tubuhnya rendah menyentuh tanah. Di atas langit, seekor kukabura melayang dengan anggun. Sayapnya terbentang lebar sebelum akhirnya ia menukik ringan dan hinggap di dahan pohon eukaliptus. Dari tempat itu, ia pun mengawasi dunia di bawahnya. Dan hobinya? Bernyanyi dan berburu. Mata kukabura itu tajam dan ia sudah melihat gerakan calon mangsa yang masuk ke wilayah perburuannya. Tidak menyadari bahaya yang sedang menyintainya, sang kadal pun berjalan memasuki area yang terbuka. Sang kukabura pun meluncur ke arah si kadal. Akhirnya si kadal tersadar. Ia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan menjulurkan lidah birunya untuk menakut-nakuti lawannya. Namun kukabura tetap meluncur turun ke arahnya dan si kadal pun terpaksa menyusup ke dalam lubang sebatang kayu. Kukabura pun gagal menangkap mangsanya kali ini. Di dalam batang kayu, sang kadal terbungkus kegelapan dan keheningan, namun ia merasakan ada sesuatu di depannya. Sosok lain itu adalah seekor ular tikus Australia. Sang ular tidak langsung menyerang si kadal yang menyusup ke sarangnya. Ia lebih dulu membaca situasi, menimbang seberapa besar ancaman yang dihadapinya. Sang kadal berusaha mengintimidasi, tetapi justru itu membuat si ular memutuskan untuk melawannya. Ketegangan memuncak dan dalam seketika ular itu menyerang. Dengan insting dan refleks secepat kilat, sang kadal itu berputar dan berlari keluar dari batang kayu. Ular tikus Australia biasanya dikenal sangat gesit dan cepat. Namun kali ini, ia tampak kesulitan menerkam sang kadal. Sepertinya ular tersebut baru saja memangsa hewan lain dan masih dalam proses mencerna makanannya, membuat gerakannya menjadi lebih berat dan lambat dari biasanya. Lengah, akhirnya sang ular pun tidak menyadari serangan kukabura yang meluncur cepat dari atas. Kukabura pun menggigit bagian belakang kepala sang ular, lalu membantingnya ke tanah untuk melumpuhkan mangsanya itu. Sang kadal pun segera kabur dari tempat itu. Belum jauh sang kadal berjalan, langkahnya kembali terhenti. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar dan berotot. Ia adalah seekor kanguru Australia dan ia terlihat marah. Namun kemarahannya bukan ditujukan pada si kadal. Dari semak-semak muncul seekor kanguru lain. Tatapan mereka saling terkunci penuh tantangan. Tanah bergetar saat kedua kanguru itu saling mendekat. Dalam hitungan detik, pertarungan sengit antara keduanya pun tak terelakkan. Kedua kanguru tersebut menggunakan kaki depan seperti tangan untuk mendorong, menarik atau menahan lawan, mirip pertandingan tinju atau gulat. Kanguru menggunakan ekornya sebagai kaki ketiga untuk menjaga keseimbangan. Pada saat bertumpu itulah, ia menendang dengan kedua kaki belakang ke arah dada atau perut lawan untuk menjatuhkannya. Pertarungan ini bukan tanpa alasan. Kanguru yang lebih kuat akan jadi pemimpin dan jantan yang dominan punya peluang lebih besar untuk berkembang biak dengan kanguru betina. Tiba-tiba suara lain memecah ketegangan. Udara bergetar saat sebuah helikopter muncul rendah di atas cakrawala. Di kejauhan, kawanan babi hutan berlarian panik. Helikopter itu menukik rendah memburu mereka. Di Australia, babi liar dianggap sebagai hama invasif karena jumlahnya sangat banyak dan sering merusak ekosistem alami serta lahan pertanian. Babi-babi liar ini hidup berkelompok. Mereka bergerak cepat dan sering bersembunyi di semak-semak yang sulit dijangkau. Karena itulah, pemburu atau tim pengendali hama menggunakan helikopter agar dapat melakukan pengendalian populasi babi liar dengan lebih efisien. Di tengah kekacauan yang terjadi, si kadal dan kedua kanguru terjebak sambil berusaha menyelamatkan diri dari kawanan babi liar agresif yang sedang panik tersebut. Malangnya, kedua kanguru yang baru saja bertarung sudah kehabisan tenaga untuk menghindari kawanan babi liar tersebut hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Sang kadal pun mengalami nasib yang sama. Dari kisah kali ini, kita belajar bahwa terkadang kita berusaha sekuat mungkin untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya alamlah yang akan menentukan segalanya.